Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sebuah kebaikan di mana ada kesempatan dan peluang, maka di situ kita akan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah kebaikanlah yang akan membawa manusia kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita ini belum sempurna sehingga kita tidak layak untuk melakukan sebuah kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan ini kita tidak akan pernah tahu kebaikan mana dalam keadaan mana kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu perkataan Sayyidina Umar yang paling bisa kita jadikan sebuah panutan bahwa beliau pernah berkata, seandainya aku mengetahui kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah aku lakukan, maka di saat itu aku kepingin mati saja. Maknanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan, apakah itu diterima ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebuah rahasia yang tidak Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita. Maka sudah sewajarnya dan sepatutnya kita sebagai hamba Allah dalam kondisi manapun dan dalam keadaan apapun, kita selalu membangkitkan jiwa kita agar selalu disediakan waktu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang kebaikan tersebut diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mengisahkan sebuah hikayah yang diceritakan oleh Zainuddin Al-Malibari dalam sebuah kitabnya, yang hikayah ini bersumber daripada Imam Al-Yafi'i. Beliau mendengarkan daripada Imam Ash-Shibli. Pada suatu ketika Imam Ash-Shibli ini melakukan sebuah perjalanan dengan kafilah negeri Syam. Maka tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan mereka dihadang oleh perampok. Mereka mengambil semua barang-barang yang mereka bawa, kemudian membawa barang-barang tersebut ke hadapan bos mereka. Maka oleh Imam Ash-Shibli ini melihat kelakuan si bos ini. Tiba-tiba bos itu keluar daripada kemahnya dengan memegang satu wadah air. Kemudian beliau menuangkan air tersebut, yakni minuman yang memabukkan, ke dalam gelas anak buahnya ini. Kemudian mengeluarkan buah-buah yang ada di dalam kantong, memberikan kepada mereka. Dan mereka makan dengan lahapnya, karena itu pemberian daripada bosnya. Kemudian Imam Ash-Shibli ini melihat bos perampok tersebut tidak makan dan tidak minum setetes pun daripada apa yang telah dia berikan kepada anak buahnya. Maka saking keheranannya Imam Ash-Shibli ini menanyakan kepada bos perampok tersebut, memberanikan dirinya untuk menanyakan kepada si bos perampok tersebut. Lima la ta'kulu, kenapa engkau tidak makan? Kata Imam Ash-Shibli kepada bos perampok tersebut. Maka beliau menjawab, si bos perampok ini menjawab, ana shaimun, saya ini berpuasa. Maka Imam Ash-Shibli ini sontak terkejut. Maka dia berkata, taqta'ul tariqa wa ta'khudhu amwala wa taqtulun nafsa wa anta shaimun, engkau
mencuri, kemudian engkau merampas harta-harta mereka, dan engkau membunuh mereka, sedangkan engkau berpuasa? Maka dijawab oleh si bos perampok tersebut, ya Syekh, wahai orang tua, utruk lisulhi mawdi'an, tinggalkan olehmu satu tempat dalam jiwamu itu untuk kebaikan. Maknanya, walaupun posisinya adalah seorang perampok, maka dia mensisakan satu juzuk daripada anggota tubuhnya untuk melakukan puasa, yakni menahan, yaitu melakukan ibadah meskipun dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mendengarkan jawaban daripada bos perampok demikian, Imam Syibli melanjutkan perjalanannya. Seiring berjalannya waktu, tahun berganti dan waktu pun terus berjalan, maka tiba-tiba oleh Imam Syibli ini melakukan tawaf di Ka'bah. Sontak dia melihat orang yang dia temui di ketika dalam gurun yang merampok kafilah Syam tersebut. Maka dia memberanikan diri untuk menghampiri si laki-laki ini dan bertanya, apakah engkau adalah laki-laki yang aku jumpai ketika engkau merampokku bersama kafilah Syam? Maka si bos perampok ini menjawab, ya. Dan dia memberikan sebuah alasan, karena puasa yang dulu aku lakukan di ketika aku sedang merampok. Maka dengan puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku, dan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepadaku sehingga aku berada di sini pada saat ini. Teman-teman, sahabat Tengku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nukilan yang dinukilkan oleh Zainuddin Al-Malibari ini merupakan sebuah motivasi untuk kita agar senantiasa kita melihat sebuah kebaikan itu untuk selalu kita luangkan waktu melakukannya. Meskipun kita menyadari bahwa diri kita ini belum cukup sempurna untuk melakukan sebuah kebaikan, karena hal-hal yang memang kita merasa diri belum percaya diri dengan apa yang kita lakukan itu. Maka dari kisah ini kita dapat mengambil iktibar bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya melihat hati seseorang, kapankah dia ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pernah mendengar dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk tubuhnya, tidak melihat kepada hartanya, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati seorang hamba. Maka ketika hati seorang hamba tersebut tersentuh hatinya untuk melakukan sebuah kebaikan, maka lakukanlah. Terlepas engkau dalam kondisi apapun, karena kita tidak akan pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah kepada kita dengan sebab sebuah kebaikan yang kita lakukan. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan melalui nukilan ini menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk selalu melaksanakan ketaatan. Setidaknya kita selalu menjaga sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu dalam kondisi apapun kita dan dalam keadaan apapun kita. Maka dimanapun kita berada, kita siap selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berani ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita malu bertaubat kepadanya? Maka seorang yang gentleman adalah mereka berani bermaksiat dan dia berani juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik orang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertaubat daripada salahnya. Mungkin hanya inilah sebagai wejangan di kesempatan yang mulia ini yang kita nukilkan kisah ini daripada kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Imam Zainuddin Al-Maribari. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab.